Baik, sesuai apa yang sudah kita diskusikan, di mana Ibu akan melakukan pemasangan AKDE. Baik, sebelumnya Ibu saya mempersiapkan alat, di mana di sini ada gom yang berisi kapas yang sudah tercampur dengan cairan antiseptik. Terus di sini juga ada sonde, ada spekulum, terus ada korentan, ada tenakulum, ada gunting mayo, dan juga ada kemasan yang berisi AKDE. Baik Ibu, sebelum melakukan tindakan, yang pertama-tama saya mencuci tangan dengan teknik 6 langkah. Setelah itu saya menggunakan hand screening. Pegang dulu, lalu dorong ke langkah 7. Baik Ibu, sekarang saya akan melakukan pemasangan AKDE. Setelah menggunakan handskun, saya memakai masker. Baik Ibu, langsung saja. Tujuan dari pemasangan AKDR ini untuk mencegah kehamilan. Baik, mungkin ada pertanyaan dari Ibu terkait dengan pemasangan AKDR ini. Oke, baik, kalau tidak ada Ibu, baik Ibu. Jadi pada tahap pemasangan mungkin Ibu akan merasakan sedikit sakit. Apabila sudah sampai pada tahapan tersebut, nanti saya akan menyampaikan kepada Ibu. Baik Ibu, mungkin Ibu mau ke toilet sebentar supaya untuk mengosongkan kandung kemih, supaya nanti proses pemasangan AKDR-nya itu berjalan dengan lancar. Baik Ibu, mari Ibu, setelah Ibu pulang dari toilet, mari Ibu saya bantu Ibu untuk berbaring di meja ginekologi. Setelah itu saya menutup tirai untuk menjaga privasi Ibu. Permisi Ibu, yang pertama-tama di sini saya akan melakukan pemeriksaan genitalia eksterna pada Ibu. Tujuan dari pemeriksaan genitalia eksterna ini untuk memastikan apakah adanya ulkus, pembengkakan kelenjar getah bening, pembengkakan kelenjar Bartholin, dan juga kelenjar Skene. Baik Ibu, untuk daerah genitalia eksternanya Ibu tidak ada masalah. Sekarang saya melakukan pemeriksaan pada daerah genitalia interna. Jadi tujuan dari pemeriksaan genitalia interna ini untuk memastikan apakah ada cairan yang keluar dari vagina Ibu, serta pemeriksaan mikroskopik apabila diperlukan. Baik, setelah itu saya mengganti handskun menggunakan handskun steril. Baik, saya sudah menggunakan handskun steril, langsung saja. Di sini saya menggunakan spekulum. Masukkan spekulum dengan miring. Permisi ya Bu ya, tarik nafas. Ada sanggul sampai di hati Ibu sampai menyentuh serviks dan ada tahanan dorong tabung ini tabung Setelah memasukkan spekulum, di sini saya akan melakukan membersihkan serviks Ibu menggunakan kapas yang sudah tercampur dengan cairan antiseptik sebanyak 2 kali atau lebih. Jadi di sini saya korekkan sampai leher kiri. Permisi ya Bu. Baik, setelah itu saya menjepit serviks Ibu menggunakan tenakulum. Jadi proses penjepitan serviks ini menggunakan tenakulum yang sudah steril dengan posisi vertikal pada jam 10 atau jam 2 secara pelan-pelan dan hati-hati untuk mengurangi rasa sakit.
Permisi ya Bu. Baik, setelah itu saya memasukkan ujung sonde ke dalam cervix. Jadi ke dalam kanalis cervicalis tanpa menyentuh spekulum maupun dinding rahim. Permisi ya Bu. Sambil tangan yang kiri saya menahan tekanan pada tenakulum. Apabila terasa ada tahanan, maka menandakan ujung sonde sudah mencapai pada serviks. Lalu kita keluarkan ujung sonde secara pelan-pelan dan hati-hati. Baik, untuk menilai kedalaman dari uterus, di sini kita melihat pada ujung sonde yang sudah masuk ke dalam serviks. Apabila terdapat lendir atau darah, maka kita dapat menilai kedalaman pada uterus. Jadi kedalaman pada uterus itu 6 cm sampai 8 cm. Apabila kedalamannya itu kurang dari 6,5 cm, maka tidak boleh dilakukan pemasangan AKDR. Begitu juga apabila kedalamannya itu lebih dari 8 cm, maka AKDR tidak boleh dipasangkan. Baik, setelah itu kita pada tahap pemasangan AKDR. Baik, di sini ada kemasan yang berisi AKDR. Kemasannya disimpan pada tempat yang rata, datar, dan pada tempat yang rata, keras, dan juga bersih. Setelah itu, saya membuka kemasan AKDR sampai pada pertengahan leher biru. Dorong tabung sampai leher biru menuju serviks. Setelah itu, saya mengangkat kemasan secara pelan-pelan dan hati-hati. Lalu melipat kertas. Setelah itu, saya memasukkan pendorong ke dalam tabung inserter. Sampai pada ujung, masukkan tabung pendorong sampai pada ujung lengan AKDR. Baik, setelah itu, simpan kembali. Baik. Lalu kita tarik sedikit tabung inserter. Lalu kita masukkan lengan AKDR ke dalam tabung inserter. Lalu keluarkan pendorong dari tabung inserter. Dorong kembali tabung inserter dengan pelan dan hati-hati sampai leher biru menyentuh serviks. Setelah itu, kita mengatur leher birunya, di mana tadi kedalaman uterusnya itu 7 cm diketahui dari sonde. Setelah itu kita mengatur sampai pada 7 cm dengan arah horizontal. Baik, setelah itu kita mengeluarkan lengan AKDR dari kemasan. Sampai leher biru. Jadi dorong kembali tabung inserter sampai leher biru menyentuh serviks. Sudah 3 kali. Lalu kita memasukkan tabung yang terisi lengan AKDR, tabung inserter yang terisi lengan AKDR ke dalam serviks. Masukkan secara pelan-pelan dan hati-hati dengan tangan yang satu memegang tenakulum sambil menahan tekanan pada tenakulum. Setelah itu, tarik sedikit tabung inserter untuk mengeluarkan lengan AKDR dari dalam tabung inserter.
Setelah itu, setelah lengan AKDR keluar dari tabung inserter, kita pegang menggunakan with double. Setelah itu, kita tarik pendorong. Lalu kita mendorong kembali tabung inserter ke dalam serviks. Apabila terasa ada tahanan, maka lengan biru sudah sampai pada serviks. Setelah itu kita keluar kembali tabung inserter. Baik, setelah itu saya mengeluarkan karena pemasangan AKDR-nya sudah selesai. Di sini saya mengeluarkan kembali tenakulum. Sudah spekulum. Jika ringan terlalu panjang maka segera diganti. Baik, pemasangan AKDR-nya sudah selesai. Di sini saya merapikan alat. Setelah merapikan alat, di sini saya mengeluarkan handphone. Ini boleh keluar itu Lalu mencuci tangan dengan teknik 6 langkah.